Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini kami dari Mahir Trading ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya tentang penentuan arah market ya, penentuan arah market di trading IQ option, khususnya di forex dan gold ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Perlu kita ketahui bahwa kebanyakan platform dari option ya, trading option itu orang berpikirnya bahwa trading hanya naik turun, high low gitu ya, sentuh atau tidak sentuh seperti gitu ya, berdasarkan kontrak waktu. Sedangkan di platform yang saya gunakan saat ini yaitu IQ option, itu dia menggunakan sistem maksudnya ada juga produknya itu menggunakan seperti MT4 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita pilih opsi ya, kalau pilih opsi itu memang dia larinya menuju ke call and put ya. Jadi kita kontrak waktu. Jadi katakanlah kita melakukan pembelian sekarang, berarti kita harus menunggu 55 detik ya plus 1 menit agar harganya ini ini 30 detik ya. Jadi kalau sekarang kita klik sekitar 76 detik kita menunggu. Kalau misalnya kita ngambil call terus harganya naik ya di atas harga kesepakatan call, berarti kita menang 83% dari total yang kita pertaruhkan gitu ya, yang kita pasang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tentukan put ya, terus dia katakanlah di garis ini, terus dia turun, terus dia closingnya ketika 60 detik. Ini saya kasih contoh ya, kita klik put ya. Nah, ketika dia ini kan sisa 36 detik lagi, harganya di bawah dari harga kesepakatan ini, maka kita bisa profit ya. Kita mendapat 83% atau 12,45 dolar ya. Karena yang kita pasang adalah di sini 15 dolar seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti gitu. Nah, di samping itu juga di platform IQ option itu ada namanya sistem margin trading. Jadi sifatnya kita harus bertransaksi ya, harus bertransaksi dengan menggunakan sistem margin ya. Nah, ini yang saya contohkan tadi, ini kan binner ya, muncul sini kata-kata binner, terus sini ada muncul forex ya. Jadi kita di forexnya ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita trading di forex ya, kita harus menggunakan time frame ya, time frame. Sedangkan tadi di binner itu cukup di time frame 15 detik, 5 detik ya, 30 detik itu cukup. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem margin trading, itu tidak di waktu ya, tidak berdasarkan waktu tapi berdasarkan modal. Makin kuat modal kita, biasanya itu makin lama juga ya bertahannya. Jadi kalau makin sedikit modal kita, maka ada potensi kerugian ya, karena bisa habis seluruh uang kita ya. Makanya juga dalam sistem margin trading kita harus menggunakan trik-trik khusus ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang arah market. Bagaimana cara menentukan arah market di margin trading di forex dan gold ya. Nah, ini forex yang sudah pilih, terus kita pilih lagi komoditi ya, goldnya komoditi ya masuknya ya. Kita klik di sini, terus kita pilih emas ya. Nah, jadi di sini ada dua, ini kita bisa kita buat dua begini, jadi kita bisa pelajari pergerakan dari forex dan goldnya ya di time frame tertentu ya. Oke, sementara kita untuk tahap awal kita di forex dulu ya, di forex, ini di forex dulu kita tentukan
arah marketnya. Jadi arah market itu bisa berlaku di semua time frame, ya. Bisa berlaku di semua time frame, mulai dari time frame 5 detik, 10 detik, 15.31, 2, 5, 10, 15, 31 jam, 2 jam, 4 jam. Nah, ini biasanya kalau kita lihat dari formasi time frame-nya ini lebih komplit ya dibandingkan dengan MT4 ataupun MT5 ya. Jadi di sini ada paduan antara 4 jam, di MT4 ada, tapi 8 jam, 12 jam tidak ada ya. Yang 2 jam tidak ada di MT4, tapi di platform IQ Option itu ada ya. Nah, jadi kita bisa menentukan arah market berdasarkan dari time frame dengan menggunakan alat bantu. Alat bantunya cuma satu pita saja cukup. Satu pita, yaitu pita eksponensial moving average 20. Jadi cara mengeluarkannya adalah kita klik indikator, terus populer, kita cari ya moving average ya. Kita pilih di sini 20 ya. Terus kita pilih sini eksponensial moving average ya. Terus pilih ketebalan garisnya katakanlah segini. Terus warnanya warna yang nggak mencolok ya, warna ungu. Terus kita klik memakai. Ya berarti di sini ada dua ya, ada dua, berarti karena sudah ada moving 20, berarti ini yang dipakai. Ini tinggal kita ganti aja di warnanya warna ungu ya. Oke. Sorry, ini kita klik yang ditambahkan, edit, terus ini pilih warna ungu ya, ungu, terus kita memakai. Nah, inilah warna ungunya biar lebih jelas ya warnanya ya. Oke, nah untuk trading forex itu kan sama gold itu kan kita bisa sesuaikan dengan tipikal dari teknik kita ya. Kalau tipikal teknik kita adalah scalper, berarti kita harus menggunakan teknik scalper gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ada namanya teknik scalper. Jadi scalper itu yang umumnya itu menggunakan time frame M1 ya, M5 sama M15. Nah, ini yang lazim digunakan. Ada juga satu lagi swing ya, swing trading ya. Swing trading ini biasanya digunakan di time frame H1, H4 ya, dan daily ya. Daily ataupun weekly. Sedangkan long term ya, long term itu digunakan di time frame D1, W1, weekly sama monthly ya. Nah, ini biasanya sering digunakan di sini. Nah, yang paling ujung di sini semua ini adalah untuk mengontrol pergerakan major atau pergerakan dari arah market yang terbesar. Maksudnya ini untuk kontrol satunya, yang kedua di sini kontrol duanya, dan ini OP-nya di sini di M1 ya. Jadi makin besar time frame-nya ya, maka makin besar pula poin atau pips yang akan didapat ya. Kalau kita trading di D1 ya ini mungkin kalau di long term ini kita bisa memperoleh pipsnya itu sampai 500 sampai 1000 pips ya, 500 sampai 1000 pips. Sedangkan kalau di scalper itu yang namanya scalp ya. Scalp itu kan artinya mencuri ya. Mencuri berarti kita harus trading di time frame kecil ya, 5 pip ya sampai 10 pip ya, maksimal 10 pip kita bisa ambil. Tapi scalper ini biasanya lotnya besar, pipsnya kecil ya gitu ya. Terus ada juga namanya swing trading ya. Swing trading ini kita bisa ngambil tipsnya itu antara 20 ya sampai 100 pip ya per hari ya. Hitungannya per hari. Kalau ini ini per hari ya. Ini per minggu biasanya, minggu sampai bulan. Kalau ini hitungan ya ini aja M15 ya. Nah, jadi dari situlah kita bisa tentukan
dari tipikal dari teknik yang kita gunakan itu untuk menentukan arah market ya. Nah, coba perhatikan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ya, ini kan arah marketnya naik ya, dengan menggunakan pita ini. Nanti saya jelaskan maksud dari pitanya ya. Nah, tapi kalau di time frame yang 10 detik, nah, lihat. Time frame 10 detik itu kebetulan dia memang masih naik. Tapi kalau kita lihat time frame lain yang dia correction-nya itu masih turun. Nah, seperti gini. Di 5 detik ini jam 21. Ya, beberapa menit yang lalu dia downtrend ya. Downtrend. Tapi sekarang lagi uptrend kembali. Jadi setiap time frame itu beda-beda. Bisa saja di time frame M15 turun ya. Ini kalau saya gambarkan, bisa saja di time frame arahnya, maksudnya kompas utamanya di M15 ini turun ya. Terus di M5-nya juga turun. Tapi di M1-nya ini bisa jadi ini naik. Jadi beda-beda ya. Nah, kalau trading itu sebenarnya kalau dilihat dari tipikal cara bertransaksi kita harus melihat kompas utamanya di time frame yang terbesar dari tipikal trading yang kita gunakan, yang kita anut ya. Contohnya, wah, trading plan-nya saya rencana hari ini mau scalping aja ya. Berarti kita harus menggunakan low time frame. Jadi low time frame itu kalau untuk di forex kita gunakan yang 1 menit ya. 1 menit seperti gini, ini trennya up. Nah, jadi 1 menit trennya up, terus kalau kita lihat 5 menit ya. 5 menit trennya adalah, oh ini sudah 5 menit ya. Nah, ini sudah 5 menit, ini masih up juga. Terus yang 15 menit ya pasti naik juga gitu ya. Pasti naik juga ya, karena memang arahnya juga sama naik. Nah, cara membaca trennya gimana arah market? Nah, begini gampang, dengan cara hanya menggunakan satu pita saja, pita moving average, yaitu exponential moving average ya, exponential moving average. Dari sini kita bisa tahu arah market itu mau kemana gitu ya. Nah, jadi perhatikan ya, cara membacanya untuk menentukan arah tren dari suatu time frame, yaitu perhatikan jika ya garis ini berada di bawah candlestick ya, jadi susunan dari candlestick ini berarti, dan dia mengarahnya ke atas, berarti tren masih up. Ketika tren up, jangan kita menjual ya, kita harus membeli gitu ya. Karena kalau misalnya kita menjual ketika tren naik, ini namanya adalah ya counter trend. Counter itu artinya adalah melawan tren ya. Sedangkan Jerry Livermore mengatakan trend is your friend ya. Tren adalah teman kamu. Ketika teman kamu, jangan kamu lawan. Ketika trend up, ya kita mengambil posisi buy, beli. Ketika trend down, berarti kita mengambil posisi jual. Nanti saya contohkan ya, ketika downtrend itu gimana, ketika uptrend itu ya. Oke, nah jadi begini, ketika dia ada perpotongan, ada potensi pembalikan tren ya, tapi di mini trend namanya ya. Tren utamanya adalah up ya, karena susunan dari candlestick ini selalu berada di atas dari pita. Nah, ketika berpotongan ada pembalikan ya, pembalikan. Akhirnya harga naik lagi
ketika dia memotong garis ini ada potensi harga makin akan naik. Nah, harga ini akan kencang naik jika ya dia makin menjauh dari garis ini ya, dari garis EMA 20. Makin menjauh dia berarti trennya masih makin kuat ke atas. Ya, nah ini kalau kita contohkan ketika tren up ya. Jadi kita harus paham tren up. M15 ya. Kita coba lagi, kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini 1 jam, perhatikan. Nah, yang saya bilang tadi, contoh tren turun seperti gini. Ketika kita EMA 20 ini berada di atas dari susunan formasi candlestick, berarti dia downtrend ya, downtrend. Nah, makin menjauh dari pita berarti dia makin menjauh dari harganya, makin jauh dari pita itu berarti trennya makin kuat turunnya. Ketika dia sudah mendekat ya dengan pita ini dan dia sudah memotong, konfirmasinya adalah candle engulfing seperti gini. Nah, itu ada berarti ada potensi perubahan tren ya. Nah, naik dia. Nah, bisa juga dikatakan bahwa pita ini dijadikan area support ya. Support itu adalah area untuk membeli, walaupun pada kenyataannya di case candlestick seperti ini, formasi candlestick seperti ini, dia sideway ya. Nah, ketika dia memotong ya, memotong dan dia makin menjauh, perubahan tren. Nah, tren di 1 jam, time frame 1 jam itu berubah ketika dia berpotongan. Closing candlenya itu di atas dari pita dan itu menunjukkan bahwa ada potensi kenaikan harga yang masih terus akan berlanjut ya. Makin kalau dia tidak kena ya dengan pitanya, ada dipicu oleh engulfing, boleh kita mengambil posisi buy ya atau beli ya, posisi beli, dan itu harga dan berkeyakinan bahwa tren masih up ya. Nah, begitu caranya ya. Jadi ketika downtrend, ketika uptrend, downtrend dan uptrend, Anda harus paham ya, karena ini sistem margin trading, jadi berarti Anda harus men-setnya harganya itu agar mengambil posisi buy dengan target sekian pip. Kalau di time frame 1 jam Anda bisa mengambil antara 20 sampai, kita ambil aja swing trader gitu ya, kita trading dengan menggunakan swing ya, swing ya. Nah, oke. Nanti saya ajarkan ya lagi di video selanjutnya bagaimanakah cara trading dengan menggunakan tipe-tipe trader ya, dari scalper, terus swing trader, terus yang terakhir adalah long term trading ya, atau untuk yang mingguan hingga bulanan ya. Oke. Nah, terus kita cek tadi ya dari awal lagi, dari time frame 1 menit dulu. Time frame 1 menit itu uptrend ya, uptrend. Berarti garisnya dia selalu mendekat ya, selalu dia kena sebagai support. Nah, kena EMA, mantul. Nah, ini ingat dia memotong, tapi ini close candlenya di atas garis ya, yang ini, dan ada potensi naik juga. Ini juga sama, selama harga masih di atas ya garis ini, ada potensi di time frame 1 menit ya, itu masih ada terus kenaikan harga gitu ya. Nah, jadi kita acuannya adalah di moving average ini aja ya, moving average ya. Oke, coba kita sekarang pindah ke emas ya. Nah, untuk di emas, untuk di gold itu di time frame 1 menit, perhatikan exponential moving average-nya ini kan sama ya, exponential moving average 20, dia berada di atas dari formasi dari exponential moving average-nya ya. Jadi cenderung dia menjauh terus harga. Itu akan menandakan bahwa masih terjadi downtrend ya di time frame 1 menit.
Coba kita cek di time frame 5 menit. Nah, di 5 menit juga masih down ya. Jadi ditandai ketika harga sudah memotong pita ya. Candlestick ini memotong pita dan close candlenya dia di bawah dari pita, ada potensi masih terjadi downtrend ya. Ketika downtrend berarti kita mengambil posisi jual ya, jangan posisi beli ya, jangan ya. Oke. Terus kita lihat formasi di time frame M15 ya. Oke, M15. Nah, ini dia sudah memotong. Sudah memotong candlesticknya dan closing candlenya di bawah. Berarti apakah masih ada potensi price akan turun? Ya masih ada karena formasinya masih di bawah. Ya, candlenya, harga atau current price-nya ini bergerak masih di bawah dari pita exponential moving average 20 ya. Coba kita cek lagi di time frame 1 jam ya. Oke, 1 jam. Nah, 1 jam malahan belum ya, belum memotong. Berarti di 1 jam ini masih kita katakan, kita simpulkan masih uptrend. Di M15 sudah mulai downtrend, di M5 sudah mulai downtrend karena exponential moving average-nya masih di atas. Nah, sekarang Anda tinggal memilih mau trading di tipikal mana ya gitu. Nah, sekarang kan kita hanya menjelaskan arah market saja ya. Kalau begini arah marketnya masih buy ya, jangan dilawan ya, jangan dilawan. Nanti bisa kita padukan trading dengan menggunakan namanya support resistance dan supply dan demand ya. Sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya ya. Simple kok caranya kok. Ya. Nah, jadi dari sistem margin trading arah marketnya itu yang terpenting. Nah, terus 1 jam. Kalau 4 jamnya gimana? Oke, ini 4 jamnya kita lihat. 4 jamnya jelas dia makin menjauh dari price, masih jauh dari pita ya. Orang beranggapan bahwa kebanyakan menganggap bahwa ada teknik itu, dia teknik MA, ketika dia sudah menyentuh area EMA baru dia mengambil posisi beli di sini ya, dengan harapan tren masih up dan harga akan masih lanjut ke atas. Dan EMA 20 ini bisa dijadikan area support ya. Area support adalah area di mana kita untuk membeli, area resisten di mana kita untuk menjual ya, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, kalau kita perhatikan formasi candlesticknya, perhatikan ini tuh. Ya, walaupun di sini sudah motong, ini turun dulu di sini dia sudah motong, tapi kita lihat trennya masih up ya, dan harga mayoritas memang masih di atas dari pita ini terus menuju ke atas gitu ya. Oke ya. Nah, itu di gold. Coba kita cek lagi di time frame daily-nya ya. Daily-nya itu harian. Jadi satu candlestick ini mewakili satu hari. Coba perhatikan. Di sini terjadi downtrend ya, ketika dia memotong candlestick dan dia makin menjauh dan dijadikan area resisten ya. Ketika dia menyentuh, orang ngambil posisi jual, turun ke sini. Ketika dia naik, ini dijadikan area resisten sebagai area sell ya, sell. Terus dia turun lagi, makin menjauh, ini jaraknya dari pita candlesticknya itu makin kuat turunnya ya gitu. Nah, ketika setelah dia kuat begini, terus ada candle pemicu dia yang memotong ya, ini dia memotong memotong dari candlestick pita kuat, maksudnya candlestick engulfing gini ya. Engulfing itu saya definisikan sebagai tuh candlesticknya ini body ya, ini body candlestick, ini di atas 50% ya dari total jumlah shadownya ya. Contoh di sini 8 pip contohnya ya, di sini 3 pip ya, di sini 4 atau 3 pip juga, ini 8, di sini totalnya 6, berarti di atas 50%, berarti bisa kita asumsikan berarti ini adalah candle engulfing ya.
Yang kotak-kotak ini engulfing semua. Nah, ini adalah formasi candle daily, satu hari ya. Kalau weekly-nya gimana? Nah, jadi memang setia ya. Kalau di gold itu setia, dia sebagai area kena mantul. Nah, ini makin menjauh dia ya. Makin menjauh ada potensi price masih akan kuat. Nah, coba kita bandingkan dengan candle mingguan ya. Candle mingguan gimana? Nah, lihat. Nah, ini downtrend ya. Downtrend ini dijadikan area support ya. Resisten kena lagi, ada pemicu ini, kita boleh langsung mengambilkan sell. Terus ketika dipotong candlestick gini oleh candle yang engulfing yang sangat strong ini, menandakan bahwa potensi buyer itu masih akan kuat dan kita jangan posisi sell lagi ya, kita harus membeli ya. Nah, ketika dia sini terus ada candle weekly-nya gini terus kena di sini mantul lagi, udah kita beli aja. Dan ini dia makin menjauh ya, candlestick dengan ininya makin menjauh ya jaraknya. Jadi itu menandakan bahwa potensi uptrend masih terus akan berlanjut di gold ya, di emas ya. Sama juga kalau kita lihat di time frame monthly 1 bulan, coba perhatikan. Nah, lihat perpotongannya sudah ada di sini ya, sudah ada perpotongan. Ini bulan 11, ini 12, ini bulan Januari ya, karena ini 1 bulanan ya jaraknya ya. Ini 12 ya, 2 Desember, ini 2 Januari, berarti dia masih dijadikan area support ya, support mantul dia, harga masih terus berpotensi menuju ke 1900-an ya harganya ya. Oke. Nah, itu untuk gold. Kalau untuk forex-nya ya di sini untuk euro dollar, ini yang 1 menit ya, ini 1 menit, ini 1 M, berarti dia sudah memotong, berarti arahnya sudah mulai downtrend. Tapi ingat, 1 menit ini coba kita klik yang 5 menit, apakah dia turun? Ternyata belum, dia masih uptrend ya, berarti dia masih uptrend harganya. Coba candle M15 yang terakhir ya, lihat di sini ternyata masih naik ya. Nah, kalau begini case-nya bagaimana ya, berarti masih posisi lebih aman kita membeli dibandingkan kita menjual, karena exponential moving average-nya masih jauh. Tapi bisa jadi contohnya case seperti gini, dia makin menjauh terus dia harganya kembali ke garis ini ya, garis ini terus ini ya gitu ya. Oke ya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar, jadi biar teman-teman paham ya. Ajukan di kolom komentar aja ya kalau misalnya ada yang belum jelas. Nah, ini time frame M15 15 menit. Kalau time frame 1 jamnya, nah malahan masih mau naik gitu ya. Bandingkan 1 jam dengan yang 1 menit. Jadi jauh sekali ya, yang 1 jam ini naik, yang 1 menit malahan dia turun ya, malahan dia turun. Jadi kita harus lihat trading itu per time frame. Jadi jangan serta-merta, waduh lihat time frame M1 ini mau turun, kita jual, belum tentu. Nanti dilihat di time frame besar, malahan itu dia naik gitu ya. Nah, di situ jebakannya, di situ kita. Nah, jadi kata kuncinya adalah ya, saya jelaskan di sini untuk trading. Kalau kita gunakan scalper ya, ini warnanya kok gini sih, kuning aja ya. Kalau kita gunakan teknik scalper ya, nanti saya buatkan video khusus ya, cara trading teknik scalper. Kata kuncinya berarti kita harus melihat time frame M15, time frame terbesarnya sebagai kompasnya. Kompas kita di M15. M15, M5 ini adalah kompas juga, tapi kompas sedang, sedangkan kita open positionnya di M1. Jadi kalau kita mau OP di M1 ya, nanti sekaligus saya buat video khusus scalper
sampai cara OP, sampai penentuan cara money manajemennya. Karena video ini saya buat saat ini hanya menentukan arah market saja ya. Untuk bagaimana cara menentukan arah market itu dengan menggunakan satu pita saja kita sudah bisa menentukan arah market di semua time frame ya, sesuai dengan selera teman-teman semuanya trader option di Indonesia ya. Oke, jadi begini, sifat tayangan ini saya perlu jelaskan bahwa bukan ajakan ya, bukan pemaksaan. Ini hanyalah edukasi. Jadi kami dari Mahir Trading hanya mengedukasi masyarakat ya, yang berkecimpung di dunia trading, khususnya menggunakan platform IQ Option. Jadi untuk bertrading, bagaimana cara bertrading yang baik dan benar. Karena kita ketahui bahwa bertransaksi di platform manapun memiliki risiko yang tinggi ya, sehingga itu akan menyebabkan dan berpotensi Anda kehilangan uang Anda ya, mau dalam situasi cepat, sedang ataupun sangat cepat ya, ataupun lambat ya. Jadi itu Anda yang mengatur semuanya. Nah itulah, jadi kami membuat sebagai YouTuber, jadi kita sekaligus kita mengedukasi masyarakat bahwa beginilah caranya bertransaksi yang baik dan benar. Oke ya, jadi saya sudah ngomel-ngomel terus dari tadi. Kita lihat lagi, kita coba ganti produknya ya. Produknya kita ganti forex itu yang indirect currency ya, indirect currency yaitu dolar yen ya contohnya ya. Nah, dolar yen, perhatikan ini time frame 1 menit ya. Coba kita lihat time frame 5 menitnya. Oke, perhatikan. Dia dari downtrend ya. Ini downtrend, kena di sini, turun dia, kena, turun, kena, dan dia sekarang sideways di arah sini. Jadi kalau harga makin banyak berada di antara candlestick, berarti menandakan bahwa harga masih sideways. Jika harga dia sudah mulai menjauh, itu kalau yang ilmu saya itu saya bilang namanya imbalancing. Imbalance. Jadi imbalance ini berasal dari kata balance ya. Yang namanya balance ini namanya balance. Imbalance adalah ketidakseimbangan ya. Ketika supply lebih besar daripada demand, berarti harga berimbalance dari supply dan demand. Imbalance itu adalah tidak seimbang ya. Kalau gini kan seimbang, jualnya pembeli sama penjual itu sama kekuatannya, makanya harga sideways. Ketika imbalance berarti penjual di sini lebih kuat ya dibandingkan dengan pembeli, sehingga harga jatuh. Begitu juga sebaliknya, ketika harga naik ya. Nah, ketika harga naik seperti begini, berarti pembeli lebih kuat ya dibandingkan dengan penjual. Makanya harga berimbalans. Ya. Nah, itulah ya, pengertiannya seperti gitu ya. Nah, ini di time frame 5 menit. Seperti gini. Coba di time frame 1 jam. Bedakan ya. Time frame 1 jam malahan dia sudah memotong, ada engulfing, ada potensi price masih akan turun ke bawah. Jadi ketika di 1 jam kita simpulkan bahwa ada potensi price akan down, ya kita mengambil posisi jual ya. Selama MA-nya ini masih di atas candlestick ya. MA-nya di atas candlestick ya, yaitu berarti masih downtrend. Jadi lebih aman mengambil posisi jual dibandingkan mengambil posisi beli ya, seperti gitu ya. Itu cara jelaskan seperti gitu. Nah, lihat, perhatikan di sini. Kalau kita backtest ya, backtest adalah kita melihat candle formasi yang sudah terbentuk yang di masa yang lalu ya. Bisa 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 5 hari yang lalu ya, ini kondisinya. Dia EMA 20 ini dia selalu berada di atas dari formasi. Ketika dia berpotongan, maka akan terjadi perubahan tren dari arah tren downtrend ya, itu menuju ke uptrend.
Ketika downtrend ya kita ngambil posisi jual dulu. Ketika dia uptrend kita ngambil posisi beli. Jadi ketika gini ya kita ngambil beli aja aman. Walaupun jatuh ya koreksi, namanya koreksi, baru dia naik. Ya, ketika dia turun begini ya koreksinya adalah naik. Ketika dia naik ini koreksinya adalah nama turun. Yang namanya juga koreksi. Koreksi itu adalah memperbaiki ya, memperbaiki, atau kalau bahasa saham itu correction ya, sama seperti bahasa Indonesia. Jadi koreksi itu digunakan orang untuk mengambil posisi yang lebih murah untuk membeli kembali. Ketika dia downtrend, koreksi itu digunakan untuk mengambil posisi yang terbaik untuk menjual karena harga akan masih mengikuti tren yang sudah ada. Oke, mungkin cukup sekian dulu aja video singkat saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di IQ Option, khususnya trading IQ Option dengan menggunakan margin trading. Semoga bermanfaat, tetap semangat, gunakan money management dan stop loss. Sekian, terima kasih, wassalam.